menyempatkan diri hadir di sidang pada hari ini. Saya selaku pemimpin sidang yang akan membantu jalannya sidang pada hari ini. Sebelum kita memulai pembahasan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing, supaya sidang kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan hasil yang terbaik bagi bangsa dan negara. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Piagam Jakarta diusulkan oleh Saudara Muhammad Yamin pada 10 Juli 1945 atau pada sidang BPU PKI kedua. Dalam perkembangannya, Piagam Jakarta sempat mengalami perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI melakukan sidang untuk menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta. Alasannya, karena beberapa pihak keberatan dengan 7 kata tersebut. Tokoh-tokoh dalam Panitia 9 telah mengusulkan pemisahan antara agama dan negara. Yang dimana penghapusan ke-7 kata ini juga permintaan perwakilan Indonesia bagian timur. Yang kalimat ini berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka khawatir bahwa kalimat ini akan menimbulkan diskriminasi yang dapat memecah belah persatuan. Untuk itu, pertemuan pada hari ini bertujuan untuk membahas pencarian solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak. Hadirin yang di sini, saya akan memperbolehkan kalian semua memberikan pandangan dan memperhitungkan supaya dapat memberikan kesimpulan yang terbaik untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Sebelum dimulainya sidang, saya akan membacakan peraturan sidang pada hari ini. Pertama, hadirin sekalian dimohon untuk menghargai dan menghormati pandangan pendapat orang lain. Kedua, dimohon hadirin tidak berbicara tidak sopan atau kasar. Yang ketiga, para hadirin dimohon untuk fokus dan mendengarkan pendapat orang lain. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan melakukan pandangan untuk penghapusan 7 kata dalam sidang pada hari ini. Yang mulia, saya izin membuka acara pembacaan. Silakan, Saudara Rajiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma untuk semuanya, saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan terima kasih bahwa sudah hadir di tempat ini untuk menentukan tujuan kedepannya untuk Indonesia, untuk anak-anak muda nanti yang akan hidup di negara ini. Pertama-tama, saya selaku pembicara pertama dan sebagai pembuka akan menyampaikan pendapat pertama saya dalam jalannya sidang ini. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan dasar negara. Untuk itu, marilah kita sama-sama saling mengungkapkan pendapat yang akan berpengaruh untuk Indonesia ke depannya. Saya juga sebagai Muslim, sebagai Islam, ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, jika kita hanya menerapkan Islam sebagai dasar negara, tentunya hal itu adalah hal yang sangat tidak seimbang. Karena menurut saya Indonesia itu beragam. Kenapa hanya Islam yang jadi dasar agama yang satu? Kenapa hanya Islam hanya menjadi Islam yang menjadi agama yang dapat dipeluk oleh anak-anak, oleh pria-pria, oleh wanita-wanita yang ada di negara Indonesia? Kenapa hanya Islam yang dapat dipeluk oleh warga negara Garuda yang bebas terbang kemanapun? Apakah pihak lain tidak boleh memiliki kewarganegaraan, kewenangan dalam kebebasan memeluk agamanya? Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang, bolehkah saya izin menanggapi pertanyaan saudara? Silakan, Saudara Salim.
Dengan rasa hormat, saya terima kasih yang mulia. Baik saudara-saudaraku sekalian, di tempat ini saya berdiri, saya akan menanggapi saudaraku Rajiman. Menurut saya saudaraku sekalian, sebaiknya dasar negara ini dapat mencantumkan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagai identitas agama. Saya berpendapat demikian karena masyarakat Indonesia mayoritas beragama Muslim dan umat Muslim memiliki kewajiban untuk menjalankan syariat Islam. Karena mayoritas masyarakat Indonesia Muslim akan lebih baik jika negara mencerminkan keyakinan mayoritas. Saya khawatir akan adanya persepsi bahwa negara tidak lagi mengakui hak-hak umat Muslim. Ini dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan umat Muslim, dapat berpotensi memicu konflik antara kelompok mayoritas dan minoritas. Saya percaya bahwa ajaran Islam bersifat universal dan lengkap, sehingga dapat menjadi pedoman dalam tata kehidupan. Kenegaraan yang cocok karena untuk membangun sebuah negara harus didasari sesuai dengan keadaan jiwa terbanyak dari negara itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang, saya mohon izin berpendapat untuk membantah opini Kiai Haji. Baik, saudara. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkanlah saya menyampaikan pandangan dari kubu nasionalis sekuler. Sebagai anak bangsa yang menyatu dalam keragaman, kita harus menghargai dan memahami bahwa persatuan adalah fondasi kuat bagi eksistensi kita sebagai negara Indonesia. Konsep ideologi kelima sila tersebut merupakan pilar utama yang memperkuat persatuan di tengah keragaman. Kelima sila tersebut mengajarkan kita untuk hidup dalam kebinekaan, menjunjung tinggi persamaan, dan menerima perbedaan sebagai kekayaan. Itu adalah semangat yang membawa kita bersatu sebagai satu bangsa, tanpa terpecah belah oleh perbedaan agama, etnis, atau budaya. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi kita menjadi payung hukum yang melindungi hak-hak dan kebebasan warga negara. Dalam undang-undang ini, kita menegaskan prinsip-prinsip yang menghormati pluralitas dan menjamin kesetaraan di hadapan hukum. Inilah yang membuat kita menjadi bangsa yang berdaulat dan adil. Untuk ini, saya menyampaikan aspirasi yang saya merenungkan jika syariat Islam diwajibkan pada pemeluknya. Kita harus meninggalkan hukum adat yang sudah kami terapkan selama ini, seperti Minangkabau dan Maluku. Saya mengambil contoh pada hak pewarisan tanah di Maluku. Jika syariat Islam diterapkan, anak-anak yang tidak beragama Islam tidak akan mendapatkan bagian dari warisan. Saya merasa bahwa kalimat semacam itu dapat membawa dampak kekacauan yang tidak kecil terhadap adaptasi adat istiadat kami. Terima kasih. Interupsi yang mulia. Izinkan saya menambah pendapat dari Saudara Haji Agus Salim. Silakan, saudara. Baik saudaraku, apa yang dikatakan Saudara Haji Agus Salim ada benarnya, karena di negara ini mayoritas Islam dengan populasi Muslim, ajaran Islam bisa menjadi faktor pemersatu yang memperkuat identitas budaya dan nasional. Islam menyediakan panduan untuk perilaku etis dan moral yang dapat membantu membentuk masyarakat yang adil dan berintegritas. Ajaran Islam mendorong pencarian ilmu pengetahuan dan pendidikan yang dapat mendukung kemajuan dan pengembangan masyarakat. Demikian saudaraku, terima kasih. Baik, silakan. Pimpinan sidang, bolehkah saya meminta izin kembali? Silakan. Saya ingin membantah apa yang dikatakan oleh saudara Lotari. Pada umumnya sudah selesai pertikaian hukum adat dan Islam. Sehingga kalau boleh dikatakan dengan jernih dan tegas, pertikaian adat di Minangkabau sudah selesai. Bisa ditentukan dasar hukum adat dan di mana dasar hukum agama. Jadi itu satu perkara yang tidak akan menerbitkan kekacauan sebagaimana disangkakan. Kedua, wajib umat Islam menjalankan syariat biarpun tidak ada Indonesia merdeka. Biarpun tidak ada hukum dasar Indonesia, itu adalah salah satu hak umat muslim yang dipegang. Saya yakin keamanan bangsa-bangsa yang tidak beragama Islam dalam 300 tahun yang lalu itu bukan berdasar pada kekuasaan bilateral, melainkan pada adat istiadat Islam yang 90% itu. Jadi tidak akan menimbulkan kekacauan sebagaimana yang disangkakan. Terima kasih yang mulia. Pemimpin sidang, izinkan saya mengungkapkan pendapat saya tentang sidang pada hari ini. Baik, silakan saudara. Terima kasih yang mulia. Saudara-saudara yang berada di sini, terima kasih telah menyempatkan diri untuk ikut serta dalam sidang pada hari ini. Pertama-tama, saya ingin berbagi pendapat saya tentang nasionalis Islam. Menurut saya, konsep nasionalis Islam memiliki nilai yang penting dalam memperkuat identitas dan kebanggaan umat Islam di Indonesia.
dengan memadukan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Nasionalis Islam dapat menjadi kerangka pemikiran yang mempersatukan umat Islam Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Sejauh yang saya amati, keberadaan nasionalis Islam justru dapat menjadi jembatan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan mengedepankan semangat persaudaraan dan toleransi, nasionalis Islam dapat membantu membangun masyarakat yang inklusif dan menghormati keragaman. Saya ingin mengajak para pemuda untuk memahami bahwa nasionalis Islam bukanlah tentang menyudutkan atau mengecualikan pihak lain, tetapi lebih pada upaya memperkuat identitas keislaman sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Semoga generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dalam bingkai nasionalis Islam. Terima kasih, semoga kita semua dapat terus berkontribusi untuk membangun bangsa yang damai dan berpadu. Yang sudah terhormat, izinkan saya memaparkan pendapat. Oleh karena itu, dasar negara haruslah berlandasan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus mengakui bahwa agama memegang peranan penting dalam kehidupan bangsa ini. Oleh karena itu, dasar negara harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan yang dapat diterima oleh seluruh rakyat. Memperhatikan kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara harus memperoleh perlindungan dan hak yang sama. Dan negara harus memajukan kesejahteraan umum dengan cara yang adil dan beradab. Menyatukan bangsa Indonesia dalam keragaman suku, budaya, dan agama. Persatuan harus dijadikan sebagai landasan. Negara harus menjadi tempat di mana semua elemen masyarakat dapat hidup bersama dalam harmoni. Mengutamakan keadilan sosial, negara harus berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Keadilan sosial harus menjadi tujuan utama dalam pembangunan negara kita. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, saya yakin kita dapat merumuskan dasar negara yang tidak hanya memadai untuk saat ini, tapi juga untuk masa depan bangsa Indonesia. Semoga keputusan yang kita ambil dapat menjadi landasan yang kokoh dan mengarahkan bangsa kita menuju kemajuan dan kesejahteraan. Sekian, terima kasih. Mungkin sidang ini bisa menanggapi pendapat saudara Ahmad Subarjo. Akan tetapi Pancasila itu sudah dirusak sebab prinsip-prinsip yang mendatangkan moral yang luhur dengan adanya Pancasila Piagam Jakarta itu telah hilang dari wujud Pancasila yang tadinya merupakan agreement itu telah dicederai dengan sengaja. Itu berarti pula bahwa perjanjian itu telah dibatalkan dengan sengaja. Itu berarti pula bahwa perjanjian itu telah dibatalkan dengan kehendak MZD. Saya katakan atas kehendak satu pihak, yaitu pihak kebangsaan. Maka dengan ini tegas saya katakan bahwa jika orang berbicara tentang pengkhianatan terhadap suatu perjanjian yang disebut gentleman argument, maka pihak yang mengkhianati itu bukanlah pihak kami, pihak Islam, akan tetapi pihak yang merubah itulah yakni yang menghapus rumus-rumusan yang esensial yang mengenai Islam itu. Terima kasih Yang Mulia, berdirinya saya di sini sebagai audiens yang ingin menambah penguatan argumen dari saudara Kak Harun Zakir. Saya setuju di dalam Islam itu harus diserahkan yang baik sesuai adab, karena Islam adalah satu identitas budaya dan sejarah. Di banyak negara dengan mayoritas Muslim, Islam adalah bagian integral dan identitas budaya dan sejarah mereka. Islam membentuk tradisi, nilai, dan cara hidup masyarakat yang membentuk landasan sosial dan budaya negara tersebut. Kedua, nilai moral dan etika. Prinsip-prinsip Islam seringkali mencakup nilai-nilai moral dan etika yang dipegang teguh oleh masyarakat. Ini dapat membentuk dasar bagi hukum dan kebijakan negara yang dianggap mencerminkan nilai-nilai umum dan norma sosial. Yang ketiga ada legitimasi sosial dan politik. Di beberapa negara, pengakuan terhadap agama mayoritas seperti Islam dapat memberikan legitimasi sosial dan politik kepada pemerintah atau sistem pemerintahan. Hal ini dapat membantu dalam mengelola kohesi sosial dan menjaga stabilitas. Dan keempat, ada hukum syariah. Di negara-negara tertentu, hukum syariah atau hukum Islam bisa menjadi dasar hukum utama atau sekunder dalam sistem peradilan.
Hal ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dari hukum keluarga hingga hukum pidana. Demikian yang dapat saya sampaikan yang mulia. Sebagai tambahan, kalau memang Islam memang tidak diprioritaskan menjadi dasar sebuah negara, lantas apa yang terjadi ke depannya atas negara ini? Terima kasih. Pimpinan sidang, izinkan saya mengemukakan pendapat dalam sidang kali ini. Silakan, saudara. Terima kasih yang mulia. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menggarisbawahi bahwa Piagam Jakarta adalah hasil kesepakatan penting yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang kita junjung tinggi. Ketika kita bicara tentang penghapusan frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kita berbicara tentang menghilangkan pengakuan terhadap nilai-nilai agama yang menjadi bagian dari identitas bangsa ini. Memang benar bahwa Indonesia adalah negara dengan banyak agama dan kepercayaan. Namun, menghapuskan frasa yang menyebutkan syariat Islam sama saja dengan menghilangkan bagian penting dari sejarah dan karakter bangsa ini. Apakah tidak seharusnya kita mencari jalan tengah yang memungkinkan kita menghormati nilai-nilai agama sambil tetap menghargai keberagaman? Saya paham kekhawatiran saudara. Namun kita harus ingat bahwa Indonesia juga dikenal sebagai negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Syariat Islam bukan hanya mengenai hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral yang universal. Kita harus bisa menemukan formulasi yang tetap menghargai nilai-nilai agama tanpa menyinggung perasaan kelompok lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan yang mulia dan saudara-saudaraku yang hadir saat ini. Karena di sini saya khawatir bahwa dengan menghapuskan frasa tersebut, kita kehilangan kekuatan dari nilai-nilai yang selama ini menjadi landasan moral kita. Apakah tidak lebih baik jika kita menciptakan pernyataan yang mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai agama tanpa harus spesifik pada satu syariat? Terima kasih, saudara. Yang mulia pimpinan sidang, saya izin memaparkan pendapat saya. Baik, saudara Mahesa. Saudara-saudara yang terhormat, izinkanlah saya menyampaikan pandangan dan argumen mengapa penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta adalah langkah yang penting dan perlu kita lakukan. Sebagai seorang negarawan, saya meyakini bahwa sebuah negara harus mencerminkan inklusivitas dan kesetaraan bagi semua warganya, tanpa memandang latar belakang agama. Horizon pemahaman saya terhadap sila dalam Piagam Jakarta membawa saya berdialog dengan rekan-rekan dari umat Protestan dan Katolik. Melalui dialog ini kami mencapai apa yang disebut oleh ahli hermeneutik Gadamer sebagai fungsi horizon. Horizon saya bersifat terbuka, memungkinkan saya melihat makna-makna yang tersembunyi dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi di masa depan. Saya percaya bahwa kesetaraan hukum nasional adalah fondasi yang kuat untuk mewujudkan kebersamaan dalam masyarakat kita. Tidak ada ruang bagi pandangan bahwa suatu kelompok lebih rendah dari yang lain. Namun, saat ini semangat kesetaraan dan kebersamaan ini dihadapkan pada ancaman. Beberapa kelompok masyarakat memandang yang lain dengan sikap merendahkan, bahkan dalam konteks pemilihan pejabat politik. Agar semangat gotong royong dalam Pancasila tetap hidup, kita harus menjaganya secara aktif. Sudah saatnya mayoritas berpartisipasi dalam ruang publik untuk menjawab tantangan zaman. Seperti yang telah saya lakukan melalui menghapuskan 7 kata ini, saya ingin memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi panduan dalam menghadapi masa depan, dan kita tidak terjerumus ke dalam demokrasi yang mengancam kesatuan kita. Terima kasih. Yang mulia terhormat, izinkan saya di sini menyampaikan pendapat saudara-saudara. Terima kasih yang mulia. Menurut saya, ketuhanan yang Maha Esa merupakan konsep tauhid dalam Islam, sehingga tidak ada alasan ataupun celah bagi umat Islam untuk menolak konsep tersebut dalam Pancasila. Hal tersebut memberikan arti bahwa dengan konsep tersebut, umat Islam mempunyai hak menjalankan keyakinan agamanya tanpa mendiskriminasikan keyakinan agama lain. Pada titik inilah, mengimplementasikan Pancasila sama artinya dengan mengamalkan ajaran syariat Islam dalam konsep kehidupan bangsa dan bernegara.
Akhirnya, intoleransi kehidupan berbangsa atas nama suku, agama, dan lain-lain pun tidak ada. Tentu, Pancasila yang akomodatif dalam konteks sila ketuhanan tersebut mewujudkan tatanan negara yang unik dalam aspek hubungan agama dan negara. Ini memiliki makna bahwa negara Indonesia bukanlah negara sekuler dan bukan pula negara Islam, melainkan negara berupa mengembangkan kehidupan beragama dan keagamaan. Terima kasih. Pimpinan sidang, saya izin menanggapi pendapat Saudara Wahid Hashim. Menurut saya, menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan, bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan kepada Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW. Orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Demikianlah usul saya, semoga Allah yang Maha Kuasa meridhoi perjuangan kita. Terima kasih. Saudara Yamin, saya sangat setuju. Presiden adalah orang Indonesia asli dan yang beragama Islam. Agama negara ialah agama Islam. Dengan menjamin kemerdekaan orang-orang yang beragama lain untuk sebagaian. Hal ini erat berhubungan dengan pembelaan. Pada umumnya, pembelaan yang mendasarkan atas kepercayaan sangat hebat. Karena menurut ajaran agama, nyawa hanya boleh diserahkan buat ideologi agama. Demikian yang saya dapat sampaikan. Saudara, terima kasih. Saya izin membentak Saudara Wahid di naskah kedua. Indonesia harus menjadikan Islam sebagai agama negara dengan alasan mayoritas penduduk beragama Islam adalah pandangan yang sempit dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara kita. Dasar negara kita secara jelas menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh warga negara. Prinsip ini bertuang dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Semangat kebangsaan yang menyatukan kita jauh lebih kuat daripada perbedaan agama. Memprioritaskan satu agama di atas agama lain dapat memicu radikalisme dan intoleransi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia adalah negara hukum di mana semua warga negara sama di hadapan hukum. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang mulia. Silakan Aldian. Izinkan saya menambahkan apa yang disampaikan Saudara Wahid. Saudara-saudara sekalian yang hadir pada sidang ini, saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh saudara kami Wahid Hashim, yang dimana presiden itu harus orang Indonesia dan beragama Islam. Karena sesungguhnya orang-orang Muslim lebih menerima pemimpin, mereka adalah orang yang beragama Islam dibanding agama lain. Sebab sebagaimana mestinya Rasulullah adalah pemimpin yang membela umat manusia ke zaman jahiliyah menuju jalan keterang benderang. Dan agama lain adalah agama turunan Islam yang mestinya utama adalah kaum muslimin. Sebagaimana mestinya presiden saat ini yang menjabat adalah Saudara Soekarno yang beragama Islam. Untuk kedepannya pasti pun lebih terbuka. Presiden adalah orang Islam. Kalau agama lain banyak kontroversial yang akan dipertimbangkan lagi oleh rakyat. Jika pemimpin mereka aja bukan yang beragama Islam, karena Islam adalah agama fanatik, orang yang memimpin pun harus membela ke jalan Allah dan negara yang penuh dengan pedoman Rasulullah. Demikian saudara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pimpinan sidang, saya izin memaparkan pendapat. Piagam Jakarta mencerminkan keberagaman budaya dan nilai Indonesia. Saat merumuskan Pancasila, kita harus merangkul semua elemen masyarakat. Pancasila perlu mencerminkan persatuan dan menghargai semua keyakinan. Kita harus mencari keseimbangan yang menghormati hak setiap warga tanpa mengabaikan nilai kebangsaan. Islam penting dalam sejarah Indonesia dan Pancasila. Namun, dalam merumuskan, inklusivitas harus diutamakan agar semua warga merasa dihargai.
Kita perlu terbuka terhadap perbedaan sambil menjunjung semangat persatuan. Diskusi yang produktif bisa menggabungkan nilai agama, budaya, dan nasional. Persatuan adalah kekuatan. Mari jaga semangat gotong royong dan saling menghormati sambil merangkul perbedaan dengan Pancasila sebagai panduan kita. Dasar negara kita harus meliputi segala aliran yang ada di dalam masyarakat kita. Izinkan saya mengajukan 5 asas yang saya yakini dapat menjadi dasar negara kita. 1. Peri kebangsaan. Kita harus berdasarkan negara kita pada semangat kebangsaan yang kuat. Nasionalisme adalah fondasi yang akan menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, peri kemanusiaan. Negara kita harus menghormati dan melindungi hak asasi setiap individu. Kemanusiaan yang adil dan beradab harus menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, peri ketuhanan. Negara kita harus menjamin kebebasan beragama dan menghormati semua keyakinan yang dianut oleh rakyat Indonesia. Prinsip ketuhanan yang menghormati keragaman agama harus menjadi dasar bagi kehidupan spiritual bangsa kita. Yang keempat, peri kerakyatan. Demokrasi adalah sistem yang harus kita anut. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan harus menjadi prinsip dalam pengambilan keputusan di negara kita. Yang kelima, kesejahteraan sosial. Negara harus menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan yang merata bagi semua lapisan masyarakat. 5 asas ini saya rumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan bangsa kita. Saya yakin bahwa dengan mengadopsi asas-asas ini, kita akan mampu membangun negara yang kokoh, bersatu, dan sejahtera. Asas-asas ini juga mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan nilai-nilai luhur budaya kita. Marilah kita bersama-sama membangun negara yang kita cita-citakan ini dengan berlandaskan pada 5 dasar tersebut. Marilah kita satukan tekad kita untuk mencapai Indonesia merdeka yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara. Silakan saudara. Pimpinan sidang, izinkan saya menyampaikan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita harus melihat dengan cermat perubahan yang diusulkan terhadap Piagam Jakarta. Ketika kita berbicara tentang penghapusan frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kita tidak hanya membahas kata-kata, tetapi juga menyentuh jiwa pemeluknya. Dari nilai yang telah membentuk negara ini, Piagam Jakarta adalah cerminan dari cita-cita dan harapan bangsa ini. Ia berakar pada agama. Apakah kita siap untuk menghilangkan bagian penting dari identitas kita? Saudara, keberagaman agama bukan alasan untuk penghapusan nilai-nilai agama dari konstitusi kita. Justru, Piagam Jakarta harus menjadi dasar yang mengakui dan menghargai agama sebagai bagian integral dari kehidupan kita. Penghapusan frasa tersebut akan mengurangi penegasan kita terhadap prinsip moral dan etika yang telah lama menjadi bagian dari tradisi kita. Bukankah kita seharusnya mencerminkan semangat agama tanpa harus membuat konstitusi yang sekuler? Namun, bagaimana dengan menghilangkan frasa tersebut, kita juga menghilangkan komitmen kita terhadap prinsip-prinsip yang telah membentuk moral dan spiritual masyarakat. Apakah kita tidak bisa menemukan jalan tengah yang mengakomodasi nilai-nilai agama sambil tetap menghargai keberagaman? Mengapa kita harus memilih antara satu nilai dengan nilai yang lain ketika kita bisa menyelaraskan keduanya? Saya tidak setuju bahwa hanya dengan menggunakan frasa yang lebih umum kita sudah menciptakan keseimbangan. Kita perlu memastikan bahwa konstitusi ini tidak hanya menjadi teks legal, tetapi juga refleksi dari identitas dari nilai-nilai yang membentuk bangsa ini. Mengabaikan elemen penting dari agama dalam teks konstitusi kita dapat menghilangkan kekuatan dan karakter dari apa yang kita perjuangkan sebagai sebuah bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang, saya Supomo, izin memaparkan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, dalam merumuskan dasar negara, kita
kita harus memperhatikan karakteristik dan kepribadian bangsa kita yang unik. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang semuanya harus terakomodasi dalam dasar negara yang kita rumuskan. Saya mengusulkan konsep negara integralistik sebagai dasar negara kita adalah negara yang menyatukan seluruh elemen bangsa dalam satu kesatuan yang utuh. Saya ingin mengajukan beberapa prinsip yang saya yakini dapat menjadi dasar negara kita. Yang pertama, persatuan. Persatuan ini bukan hanya dalam arti geografis, tapi juga dalam arti spiritual dan kultural. Kita harus membangun negara yang mampu menyatukan seluruh elemen masyarakat dalam semangat kebersamaan dan gotong royong. Yang kedua, kesejahteraan sosial. Negara harus berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Setiap warga negara harus mendapatkan hak-hak dasar mereka seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Yang ketiga, kedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sistem pemerintahan kita harus demokratis, di mana keputusan-keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Yang keempat, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Yang kelima, ada keadilan sosial. Negara harus berusaha untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti menghapus kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan. Saudara-saudara sekalian, dalam menyusun dasar negara ini, kita harus selalu mengingat bahwa kita sedang membangun sebuah bangsa yang besar. Dalam potensi dan keragaman yang luar biasa, kita harus mampu merumuskan dasar negara yang tidak hanya mampu menjawab tantangan saat ini, tapi juga mampu mengarahkan kita menuju masa depan yang lebih baik. Sebagai penutup, marilah kita berdoa berharap agar sidang ini dapat menghasilkan keputusan yang bijaksana dan bersejarah. Dengan semangat persatuan dan gotong royong, kita akan mampu merumuskan dasar negara yang lebih baik, menjadi pedoman bagi generasi mendatang dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Pimpinan sidang, izinkan saya menanggapi saudaraku Supomo dalam sidang ini. Silakan saudara. Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dibaca Supomo adalah perumusan yang memang sudah hakiki untuk dijalani. Kita harus mengakui bahwa Piagam Jakarta adalah hasil dari konsensus yang mendalam dan refleksi dari kita bersama bangsa ini. Mengapa sekarang kita harus menghapus frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya? Bagi kami, frasa ini mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai agama yang penting dan telah membentuk moral masyarakat kita. Jika kita menghapusnya, apakah kita tidak mengabaikan warisan spiritual yang merupakan bagian integral dan identitas bangsa ini? Saya paham kekhawatiran saudara, tetapi perlu diingat bahwa Piagam Jakarta bukan hanya tentang mencantumkan satu agama, melainkan juga tentang mengakui peran agama dalam membentuk moral dan etika bangsa. Menghapus frasa ini berarti kita juga menghilangkan pengakuan terhadap nilai-nilai agama yang merupakan fondasi dari banyak aspek kehidupan kita. Apakah kita ingin mengabaikan kontribusi agama terhadap pembentukan karakter bangsa? Menghargai prinsip-prinsip agama tanpa harus memihak satu agama saja. Kita perlu mencari jalan tengah yang menghormati nilai-nilai agama sambil memastikan bahwa semua kelompok merasa diterima dan dihargai. Terima kasih atas perhatian saudara. Saya percaya bahwa dengan dialog terbuka seperti ini, kita dapat mencapai solusi yang seimbang. Saya berharap kita dapat menemukan formulasi yang memungkinkan kita untuk menjaga nilai-nilai moral yang telah membimbing bangsa kita sampai telah memastikan inklusivitas dan keadilan bagi semua kelompok. Terima kasih. Pimpinan sidang, saya izin menyampaikan pendapat. Silakan saudara. Yang terhormat Bapak Ketua dan para anggota sidang BPU PKI yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat penting dan bersejarah ini, izinkan saya menyampaikan beberapa gagasan dan pandangan saya mengenai dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kita semua berkumpul di sini dengan satu tujuan mulia,
yaitu merumuskan dasar negara yang akan memandu kita dalam mencapai cita-cita besar sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Saudara-saudara sekalian, kita semua menyadari bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang beraneka ragam. Keberagaman ini adalah kekayaan kita yang harus kita jaga dan pelihara. Oleh karena itu, dasar negara yang kita rumuskan harus mampu mengakomodasi dan menyatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Saya ingin menyusulkan beberapa prinsip yang saya yakini dapat menjadi dasar negara kita. Pertama, kebangsaan. Negara kita harus didirikan atas dasar kebangsaan Indonesia. Semangat kebangsaan ini kita mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan budaya. Kita harus membangun negara yang menghargai dan melindungi keberagaman sebagai kekuatan untuk menyampai persatuan. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara harus diperlakukan dengan adil dan beradab, serta memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Keadilan sosial harus menjadi salah satu tujuan utama negara kita. Ketiga, persatuan Indonesia. Negara kita harus mengutamakan persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Persatuan ini bukan hanya dalam arti fisik, tetapi juga dalam semangat dan cita-cita bersama untuk membangun bangsa yang kuat dan sejahtera. Yang keempat, demokrasi. Negara kita harus berlandasan pada prinsip demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Sistem pemerintahan kita harus demokratis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai permusyawaratan dan perwakilan. Setiap keputusan yang diambil harus memiliki proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara kita harus berusaha untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ekonomi harus diarahkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat dengan mengutamakan penghapusan kesenjangan sosial dan ekonomi. Saudara-saudara sekalian, dalam merumuskan dasar negara ini, kita harus selalu mengingat bahwa kita sedang membangun sebuah bangsa yang besar dan potensi dan beragaman yang luar biasa. Kita mampu merumuskan dasar negara yang tidak hanya menjawab tantangan saat ini, tetapi juga mampu mengarahkan kita menuju masa depan yang lebih baik. Saya percaya bahwa dengan semangat kebangsaan, persatuan, dan keadilan sosial, kita akan mampu membangun negara Indonesia yang kuat, bersatu, dan sejahtera. Mari kita bersama-sama dengan penuh semangat kebangsaan, berdiskusi dengan pikiran terbuka, dan menghasilkan keputusan yang terbaik untuk masa depan bangsa kita. Sebagai penutup, marilah kita berdoa dan berharap agar sidang ini dapat menghasilkan keputusan yang bijaksana dan bersejarah. Dengan semangat persatuan dan gotong royong, kita akan mampu merumuskan dasar negara yang akan menjadi pedoman bagi generasi mendatang dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Pimpinan sidang, izinkan saya menanggapi Saudara Otto Iskandar. Silakan saudara. Baik saudara sekalian, saya paham kekhawatiran tersebut, tapi kita tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa syariat Islam telah menjadi bagian dari sejarah dan identitas bangsa kita. Penghapusan frasa ini akan menghilangkan pengakuan terhadap nilai-nilai moral yang telah lama ada. Apakah kita tidak bisa menyusun formulasi yang mencerminkan penghargaan terhadap semua agama tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar yang telah ada? Formulasi yang terlalu umum mungkin tidak memberikan penekanan yang cukup pada nilai-nilai agama yang penting. Kita perlu menemukan cara untuk memastikan bahwa prinsip moral dan etika tetap terjaga sambil menghargai keberagaman. Mungkin ada formulasi yang bisa memadukan kedua aspek ini tanpa mengorbankan salah satu. Terima kasih atas perhatian saudara. Baik, terima kasih saudara. Pimpinan sidang, izinkan saya, Muhammad Nasir, menyampaikan pendapat saya. Silakan saudara. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, izinkan saya mengemukakan pendapat tentang usulan penghapusan frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dari Piagam Jakarta. Frasa ini bukan hanya sebuah kalimat kosong, ia mencerminkan aspirasi mendalam dari banyak rakyat Indonesia yang ingin melihat nilai-nilai agama, khususnya syariat Islam, diakui secara resmi dalam konstitusi kita. Apakah kita benar-benar ingin menghilangkan bagian yang sangat penting dari identitas dan nilai-nilai yang telah lama membimbing masyarakat kita? Saya menghargai keinginan untuk inklusivitas, tetapi perlu diingat bahwa Piagam Jakarta merupakan hasil dari konsensus awal yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar kita sebagai bangsa syariat Islam.
bukan hanya tentang aturan hukum, tetapi juga tentang nilai-nilai moral yang diterima secara universal. Menghapus frasa ini sama dengan mengabaikan kontribusi signifikan dari agama dalam membentuk etika dan moral bangsa. Apakah tidak seharusnya kita menemukan cara untuk menghormati nilai-nilai ini sambil juga menghargai keberagaman? Kita kehilangan kekuatan dari nilai-nilai agama yang telah lama membentuk karakter bangsa. Mungkin kita bisa mencari formulasi yang lebih baik yang tetap menghargai prinsip-prinsip agama tanpa harus memihak pada satu agama. Kita perlu mencari jalan tengah yang menghormati nilai-nilai agama sambil memastikan bahwa semua kelompok merasa diterima dan dihargai. Terima kasih atas perhatian saudara. Saya percaya bahwa dengan dialog terbuka seperti ini, kita dapat mencapai solusi yang seimbang. Saya berharap kita dapat menemukan formulasi yang memungkinkan kita untuk menjaga nilai-nilai moral yang telah membimbing bangsa kita sambil tetap memastikan inklusivitas dan keadilan bagi semua kelompok. Pimpinan sidang, izinkan saya menanggapi pendapat Saudara Muhammad Nasir. Silakan saudara. Saya percaya bahwa dalam merumuskan dasar negara kita harus mempertimbangkan nilai-nilai universal seperti keadilan sosial dan kedaulatan rakyat. Saya pikir penting untuk mengakomodasi pluralitas agama di Indonesia. Agama bisa menjadi inspirasi moral, tetapi negara harus memastikan kebebasan beragama bagi semua warga. Saya cenderung kepada sistem presidensial yang kuat, namun dengan mekanisme kontrol yang efektif untuk mencegah kekuasaan yang otoriter. Negara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, negara yang mampu memajukan seluruh potensi bangsa, termasuk potensi di bidang pertanian. Kita perlu mencari keseimbangan yang tepat antara otonomi daerah dan integrasi nasional, sehingga setiap daerah merasa dihargai dalam konstruksi negara kita yang baru. Sebagai negara agraris, pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan negara. Petani sebagai tulang punggung perekonomian harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Negara harus memberikan dukungan penuh kepada para petani, baik dalam bentuk kebijakan maupun fasilitas. Dengan negara yang nasionalis dan berpihak pada rakyat, saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang kuat, maju dan sejahtera. Terima kasih yang mulia. Pimpinan sidang yang terhormat, izinkan saya untuk berbicara. Baik, silakan saudara. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk mengenang perjuangan kita dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Perjuangan kita untuk meraih kemerdekaan bukanlah jalan yang mudah. Dalam perjalanan yang penuh liku ini, berbagai cara telah ditempuh, baik melalui perjuangan bersenjata maupun diplomasi. Sebagai seorang yang pernah mengemban amanah dalam dunia diplomasi, izinkan saya untuk menekankan betapa pentingnya peran diplomasi dalam meraih kemerdekaan bangsa. Diplomasi adalah senjata tanpa kekerasan yang dapat menjembatani perbedaan dan mencari solusi damai. Pada masa perjuangan kemerdekaan, kita menyadari bahwa untuk mendapatkan pengakuan internasional, kita tidak hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik sementara. Kita membutuhkan pengakuan dan dukungan dari negara-negara lain. Melalui peran diplomat-diplomat kita, pesan tentang keinginan dan hak bangsa Indonesia untuk merdeka berhasil disampaikan ke seluruh penjuru dunia. Marilah kita terus menghargai dan mengingat perjuangan para pahlawan kita, baik yang berjuang di medan perang maupun yang berjuang di meja perundingan. Semoga semangat juang mereka telah menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara. Pimpinan sidang, beri saya kesempatan untuk berbicara. Silakan saudara. Terima kasih atas kesempatannya untuk mengungkapkan pendapat saya. Saya di sini berharap kita semua berkompromi baik dari kubu sekuler dan Islamis, supaya selalu menjaga dan jangan sampai perselisihan ini sampai ke dunia luar. Sebagai tambahan yang mulia, saya hanya ingin menanyakan kepada anggota kubu nasionalis sekuler, jika kalian sangat bersetuju untuk penghapusan 7 kalimat di Piagam Jakarta dan tidak setuju untuk dijadikan dasar negara, lalu mengapa kalian menandatangani piagam tersebut jika Anda kalian tidak setuju? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih saudara. Baik, silakan audiens. Izinkan saya menambahkan pendapat saudara Kosno. Baik saudaraku, apa yang dikatakan saya juga berpikir sama seperti saudara Kosno. Jika memang sidang ini digelar kembali hanya untuk menghapus frasa ketuhanan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya,
Jika memang sudah menandatangani persetujuan, apakah pantas untuk dibatalkan? Apakah itu melanggar kemanusiaan yang adil dan beradab? Karena tidak sesuai apa yang telah dilakukan. Demikian saudaraku, terima kasih. Pimpinan, izinkan saya menambahkan. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Baik saudaraku sekalian, bagaimanakah dan dengan pedoman apakah para nabi itu mengajar dan memimpin umatnya dalam menyusun negara dan masyarakat yang baik? Baiklah, saya terangkan dengan jelas dan tegas, ialah dengan bersendi ajaran agama. Islam mengajarkan 4 perkara, yaitu iman, ibadah kepada Allah, amal soleh dan berjihad di jalan Allah. Alangkah senantiasanya, bahagianya, makmur, sejahteranya negara kita ini. Dibangunkanlah negara di atas ajaran Islam. Agama adalah pangkal persatuan. Janganlah takut dimanapun mengemukakan dan mengetengahkan agama. Oleh karena itu, bangunlah negara kita ini dengan bersendi agama Islam yang mengandung hikmah dan kebenaran. Di mana ada kemungkinan dan kesempatan, pastilah umat Islam akan membangunkan negara dan menyusun masyarakat yang didasarkan atas hukum Allah dan agama Islam. Agama Islam membentuk potensi kebangsaan lahir dan batin, serta menabur semangat kemerdekaan yang menyala-nyala. Karena pengaruh imannya benar-benar mempunyai hidup yang bersemangat, yang pada setiap saat dapat dengan amat mudah dibangkitkan serentak dan mengeluarkan api yang berkobar-kobar untuk berjuang mati-matian membela agamanya, serta mempertahankan tanah air dan bangsanya. Ya Allah, berikan kami petunjuk ke jalan yang benar, yaitu jalan yang telah Engkau beri nikmat dan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Mudah-mudahan negara Indonesia yang baru akan datang itu berdasarkan agama Islam dan akan menjadi negara yang tegak, teguh, serta kuat. Terima kasih, Yang Mulia. Pimpinan sidang, saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang tuan-tuan yang saya hormati. Saya Soekarno di sini. Saya akan menyampaikan argumen untuk mendukung penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Saya berpendapat bahwa Piagam Jakarta harus mencerminkan semangat keadilan sosial dan mengakui pluralitas bangsa Indonesia. Dengan menghapus kata-kata tersebut, kita bisa menciptakan landasan yang lebih inklusif untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Memastikan bahwa semua warga negara merasa dihargai dan diakui tanpa ada diskriminasi berdasarkan keyakinan atau kepercayaan. Saya meyakini bahwa perubahan ini tidak akan mengurangi makna dan tujuan dari kelima sila, tetapi justru akan memperkuatnya dengan memastikan nilai-nilai universal seperti persatuan, keadilan, dan kemanusiaan tetap menjadi fokus utama. Perlu diingat bahwa Indonesia mempunyai suku dan bangsa yang beragam. Bagaimana kalau Indonesia hanya menerapkan satu agama saja, yaitu Islam? Tidak adil untuk orang yang beragama selain Islam. Pancasila harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan mengakomodasi perubahan sosial untuk membawa negara ini maju dan berkembang. Sekian, terima kasih. Yang Mulia, izinkan saya menanggapi pertanyaan saudara Insinyur Bung. Silakan saudara. Ada orang budayanya tidak mau dipersentuh tangannya dengan orang bawahan. Kalau beri apa-apa dilemparkan, umpamanya orang bawahan pengemis kasih uang dilemparkan saja. Kalau dalam Islam tidak bisa, di dalam Islam harus diserahkan yang baik, jadi perikemanusiaan yang adil dan beradab. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara. Terima kasih atas saudara atas pendapatnya. Izinkan saya yang mulia, menurut saya pembentukan dasar negara ini sendiri harus kritis. Dengan demikian memikirkan kemungkinan kedepannya yang dapat mengancam tujuan utama membangun negara ini, yaitu persatuan. Karena saya sebagai umat muslim memikirkan kepentingan kepercayaan saya sendiri. Namun setelah melihat kembali bagaimana kami ingin merdeka dengan bernegara yang berisikan sebagai golongan untuk bersatu melawan penjajah, saya memutuskan untuk mengakhiri polemik ini dengan mendukung penghapusan 7 kata yang besar. Dampaknya untuk menghambat kemerdekaan persatuan dan melancarkan perpecahan juga konflik dari golongan lain. Permasalahan mengesampingkan agama dalam adat istiadat dapat menyebabkan berkurangnya wibawa
juga penting dan sakralnya Pancasila ini dalam negara. Ini dapat menimbulkan perpecahan untuk kedepannya. Bukankah lebih mudah jika kita menghindari kemungkinan buruk ini dengan menghapusnya? Penghapusan ini juga tidak mengesampingkan Tuhan dan Allah sendiri. Saya memiliki 4 prinsip dasar negara, yakni 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial. Dan inilah kesimpulan yang dapat saya ambil dan keputusan akhir untuk keputusan penetapan. Semoga kita semua dapat menerima. Sekian, terima kasih. Itu saja yang mulia menurut saya. Sidang ini selesai. Baik, 4 prinsip yang telah disimpulkan Bapak Insinyur Soekarno, saudara kami, yaitu adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, dan yang keempat adalah kesejahteraan sosial. Demikian itu saja yang mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil untuk penghapusan frasa kalimat ketuhanan yang beragama Islam bagi pengelul-pengelulnya. Untuk sidang pada hari ini, saya selaku pemimpin sidang, saya menyatakan sidang kali ini selesai.